Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami, anggota dari kelompok 4, ingin mempresentasikan dan juga menjelaskan materi tentang nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini adalah anggota dari kelompok kami, kelompok 4, dimulai dari Meina Rahmakusuma, NIM 103, saya sendiri, Narendra Rahman Hanif, NIM 105, Yusuf Zaki Muzaffar, NIM 120, dan juga Faudila Aulia Mahmudah, NIM 133, serta Fatin Saifana Adila, NIM 136. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai nilai dan juga norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, alangkah baiknya apabila kita mencari tahu terlebih dahulu dan juga memperdalam pengetahuan kita mengenai konsep, definisi, dan juga fungsi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Nah, konsep konstitusi sendiri itu yang paling terkenal itu adalah dalam bahasa Prancis yang dikenal dengan kata constituer yang berarti membentuk. Nah, pembentukan yang dimaksud di sini ditujukan sebagai pembentukan suatu negara. Konstitusi juga mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara yang dikemukakan oleh Projodikoro pada tahun 1970. Nah, lanjut mengenai definisi dari konstitusi sendiri, konstitusi bisa didefinisikan sebagai seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan juga dijalankan. Lord James Bryce juga menyebutkan bahwa konstitusi juga bisa diartikan sebagai kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap atau sifatnya permanen, dan yang menetapkan fungsi-fungsi dan hak-hak dari lembaga-lembaga permanen tersebut. Nah, fungsi dari konstitusi itu sebenarnya ada apa sih? Konstitusi itu berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme yang meliputi konstitusi dalam arti yang luas, yang di dalamnya meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi dan konstitusi dalam arti sempit yang berupa undang-undang dasar, dikemukakan oleh Astim Rianto pada tahun 2009. Nah, terdapat beberapa sumber juga yang menyebutkan bahwa fungsi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu, selain itu tadi, yaitu juga ada membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya nanti, yaitu tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang kedua, yaitu memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Yang ketiga, menjadi landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Lalu yang terakhir ada menjamin hak-hak asasi warga negara. Selanjutnya yaitu sumber historis, sosiologis, dan politik konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Jawaban terpenting atas pertanyaan tersebut adalah agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Nah, mengapa perlu konstitusi? Karena seorang ahli konstitusi berkebangsaan Jepang, yaitu Naoki Kobayashi, itu mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. Nah, melalui fungsi ini, Undang-Undang Dasar itu dapat memberi sumbangan kepada pemerintahan, perkembangan dan pembinaan tatanan politik yang demokratis. Selanjutnya, aturan dasar yang terdapat dalam UUD NRI 1945 yang merupakan pembatasan kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, itu contohnya yaitu dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintah negara yang memuat aturan-aturan dasar sebagai berikut. Yaitu yang pertama, pedoman bagi presiden dalam memegang kekuasaan pemerintahan pada pasal 4 ayat 1. Selanjutnya, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan calon wakil presiden pada pasal 6 ayat 1. Kemudian, pembatasan masa jabatan presiden dan juga wakil presiden pada pasal 7. Nah, ini masih ada banyak lagi dan semua pasal tersebut itu berisi aturan dasar yang mengatur kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Nah, presiden sebagai kepala negara itu merupakan simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sedangkan sebagai kepala pemerintahan, presiden itu dibantu oleh wakil presiden dan juga menteri-menteri dalam kabinet yang memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Selanjutnya, aturan dasar dalam UUD NRI 1945 itu merupakan bukti nyata adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan di Indonesia.
Jika kekuasaan pemerintah itu tidak dibatasi, penguasa akan memerintah dengan sewenang-wenang. Mengapa? Karena kita harus tetap ingat tentang hukum besi kekuasaan, bahwa setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang seperti dikemukakan oleh Lord Acton. Power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Nah, kemudian ada fungsi konstitusi, salah satunya diantaranya adalah membagi kekuasaan dalam negara, yaitu disampaikan oleh Kusnardi dan juga Ibrahim 1988. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain, serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara. Selanjutnya, dari yang saya sampaikan barusan, itu terdapat 2 poin, yaitu macam pengertian konstitusi dalam arti sempit dan juga arti luas. Konstitusi dalam arti sempit itu merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi itu merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang itu menentukan bagaimana lembaga negara itu dibentuk dan juga dijalankan. Selanjutnya, dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Nah, menengok perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan. Setelah ditetapkan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, UUD NRI 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Nah, berikut adalah tabel dinamika konstitusi yang pernah terjadi di Indonesia. Dimulai dari UUD NRI 1945, yakni pada masa awal kemerdekaan, hingga UUD NRI 1945, yakni yang berlaku pada masa Orde Baru. Lalu, singkat cerita, pada masa Orde Baru, yakni tepatnya pada pertengahan tahun 1997, negara Indonesia dilanda krisis ekonomi dan moneter yang menyebabkan harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika, juga ikut merosot. Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi krisis tersebut, tetapi tidak kunjung membaik. Hingga timbullah krisis kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Gelombang unjuk rasa secara besar-besaran juga terjadi di berbagai daerah hingga memaksa Presiden Soeharto harus menyatakan berhenti pada jabatannya, yakni tepatnya pada tanggal 21 Mei 1998. Nah, berhentinya Presiden Soeharto ini menjadi awal era reformasi di tanah air. Nah, lalu selanjutnya pada masa reformasi, yakni tepatnya pada tahun pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Nah, beberapa tuntutan reformasi tersebut antara lain, yang pertama yakni mengamandemen UUD NRI 1945. Yang kedua, menghapuskan doktrin Dwifungsi ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang keempat adalah melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, mewujudkan kebebasan pers, dan yang keenam, mewujudkan kehidupan demokrasi. Nah, adanya tuntutan mengamandemen UUD NRI 1945 ini didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Di samping itu, dalam tubuh UUD NRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran
penafsiran beragam atau multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan berpotensi tumbuhnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang disebut dengan KKN. Nah, penyelenggaraan negara yang demikian itulah yang menyebabkan timbulnya kemerosotan kehidupan nasional. Nah, tuntutan perubahan UUD NRI 1945 merupakan suatu terobosan yang sangat besar karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut. Nah, berdasarkan hal tersebut, MPR sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 37 UUD 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. Nah, berikut adalah beberapa perubahan yang dilakukan atau amandemen pada UUD NRI 1945, yakni perubahan pertama pada Sidang Umum MPR tahun 1999. Lalu perubahan kedua pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000. Yang ketiga, perubahan pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001. Dan yang terakhir yaitu perubahan keempat pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Nah, perubahan UUD NRI 1945 yang dilakukan oleh MPR selain merupakan perwujudan dari tuntutan reformasi, sebenarnya sejalan dengan pemikiran pendiri bangsa Indonesia. Ketua Panitia penyusun UUD NRI 1945, yakni R. Soekarno dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Setiap negara perlu memiliki konstitusi. Konstitusi diperlukan oleh setiap negara dengan tujuan tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan banyak pihak. Konstitusi juga bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia, mencegah tindak kejahatan, dan merupakan salah satu usaha untuk menciptakan negara yang aman, tentram, dan damai. Konstitusi mutlak harus ada dalam satu negara, karena konstitusi yang mengatur kehidupan bernegara, untuk pemerintahan dan aturannya, serta mengatur hak-hak atau kewajiban warga negara. Konstitusi sangat berkaitan erat dengan negara, karena konstitusi lahir untuk membangun suatu negara. Jadi, tidak bisa jika suatu negara tidak memiliki konstitusi. Negara tanpa konstitusi atau dasar negara, berarti negara tersebut tidak memiliki pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Maka akibatnya, negara tersebut tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, sehingga memudahkan munculnya kekacauan dan kehancuran dalam negara tersebut. Konstitusi atau dasar negara sebagai pedoman hidup bernegara juga mencakup cita-cita negara, tujuan negara, dan norma-norma bernegara. Selanjutnya adalah esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Sebagai hukum tertinggi negara, UUD menduduki posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Sebagai hukum dasar, UUD merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Berikut adalah tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara, maka peraturan perundangan di bawah UUD isinya bersumber dan tidak boleh bertentangan dengannya. Jika ditemukan suatu norma dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD, dapat melahirkan persoalan konstitusionalitas undang-undang tersebut terhadap UUD. Dalam sistem hukum di Indonesia, lembaga negara yang berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD adalah Mahkamah Konstitusi atau MK. Pengujian konstitusionalitas undang-undang adalah pengujian mengenai nilai konstitusionalitas undang-undang itu, baik dari segi formal ataupun material terhadap UUD.
warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Contoh dari perubahan konstitusi yakni dalam hal pajak, di mana dalam pasal 23A berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pasal ini menegaskan perihal pentingnya pajak bagi keberlangsungan kehidupan negara bangsa. Oleh karenanya, setiap warga negara hendaknya menyadari atas kewajibannya dalam membayar pajak tersebut. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.